dengan harga cuma 400 ribuan aja. Tuh luar biasa galau sih. Jadi si pencuri ini mungkin bisa dibilang agak bodoh sih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bakal sedikit ngebahas dan ngulik tentang sepatu bekas yang banyak dijual di Pasar Lilin Tegalega, Kota Bandung. Dulu tuh ya Pasar Lilin terkenal dengan sepatu bekasnya. Beda dengan sekarang. Soalnya kebanyakan sekarang tuh penjualnya lebih banyak ngejual sepatu baru. Tapi kali ini kita akan lebih fokus pada sepatu bekasnya aja. Di Pasar Lilin itu ada beberapa rentang harga sepatu bekas, tergantung merek dan kondisi sepatunya. Mulai dari sepatu yang bisa kita bilang apa adanya, itu dari kisaran 10 sampai 30 ribu aja. Biasanya yang dijual itu sepatu lokal ataupun KW yang low grade, yang kondisinya pun udah kotor, udah acak adut, pokoknya udah bisa dibilang hampir tidak layak dipakai lah. Sampai sepatu bermerek, kualitas high grade, itu berada di kisaran 100 sampai 400 ribu rupiah. Itu pun masih bisa kamu tawar dengan skill tawar-menawar yang cukup gokil. Kalau kalian punya skill menawar yang cukup bisa dibilang skill dewa, kalian bisa dapetin yang harga awalnya 400 ribu, mungkin kalian bisa dapet sepatu bekas bermerek kualitas high grade dengan harga 250 ribuan aja. Soalnya kebanyakan pedagang tuh tidak terlalu mematok harga dari merek. Kebanyakan mereka itu lihatnya dari kondisi sepatunya. Kalau kondisi sepatunya masih bagus, ada boxnya, atau mungkin ada tagnya, itu mungkin harga sepatunya masih bisa di harga 400 ribuan. Iya, soalnya sepatu sekelas Converse 70s dan Adidas Stan Smith, kita sering kali lihat di jajaran mereka berjajar dengan sepatu second hand impor yang banyak dijual di Pasar Cimol Gede Bage. Yang kebanyakan mereka tuh ngejual sepatu outdoor kayak The North Face, ada Black Yak, Kolping, dan merek lainnya lah. Barang yang dijual sama mereka itu cukup beragam dan pastinya bikin kita makin greget buat cari hidden gems, yaitu sepatu bermerek yang dibeli setelah menang adu tawar-menawar secara alot. Tapi di balik keseruan itu, kita Shoe Workshop terus mempertanyakan nih, sebenarnya sumber atau dari mana sih suplai barang ini? Apakah ada kaitannya dengan temuan sejumlah kasus pencurian sepatu? Beberapa kru di Shoe Workshop pun pernah mengaku mengalami sepatunya dicuri, terutama mereka yang tinggal in the coast, apalagi dekat dengan kampus. Itu udah jadi langganan kali ya, langganan sepatu hilang. Soalnya mereka tuh kebanyakan nyimpen sepatunya sembarangan. Dan akhirnya tim Shoe Workshop mencoba nih buat menelusuri kasus pencurian lain di internet. Ya walaupun hasilnya tidak sebanyak dan seramai yang kita kira. Kurang lebih beginilah rangkumannya. Kasus pertama, salah satu kasus pencurian terjadi pada Mei 2021 di kosan di daerah Cigadung, Kota Bandung. Dari total 5 sepatu yang dicuri, 2 diantaranya adalah Air Jordan. Pencurinya pintar-pintar juga ya, dia bisa nyari sepatu yang kayaknya bakal mahal. Total kerugian yang diperkirakan itu 13 sampai 14 juta rupiah. Itu cukup gokil banget sih. Dan kasus yang kedua ada di Cimahi pada bulan Agustus 2021. Nah, yang ini pencurinya akhirnya ketangkep nih dengan hasil curian 12 pasang sepatu dengan total kerugian diperkirakan 7 juta rupiah. Dan menurut pengakuan pencuri, sepatu bekas hasil curian tersebut dia jual di Pasar Lilin dengan harga 50.000 per pasang. 50.000 per pasang itu ya, kalau dikalikan berapa tadi yang 12 pasang, itu kalau dikali 50.000 mungkin sekitar 600 ribuan. Padahal total kerugian yang diperkirakan itu sampai 7 juta rupiah. Jadi si pencuri ini mungkin bisa dibilang agak bodoh sih. Dia nggak tahu harga sepatunya. Dan yang lebih parahnya lagi ada juga kasus pencurian sepatu di tempat umum. Bahkan tempat ibadah seperti masjid pun nggak luput dari pencurian sepatu.
Ini kan udah wow gitu. Dan yang paling menjawab rasa penasaran kita adalah berita kedua tadi. Dari situ kita bisa menduga kalau transaksi gelap seperti ini rasanya lumrah gitu. Kondisi ini mengingatkan kita ke tempat yang hampir mirip yang ada di kota lain, kayak di Surabaya itu ada pasar maling di daerah Wonokromo. Dan yang kedua itu ada di Jakarta, letaknya di Pasar Lawak Poncol. Dan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita akhirnya memutuskan buat terjun langsung ke Pasar Lilin. Kurang lebih beginilah hasilnya. Ayo bekas ah. Ya, baru mah mahal. Bangunan. Tapi itu Cianjur ngarian sepatu-sepatu bekas kieu. Soalnya kan abi bisnis thrift shop. Tapi teh rencana teh ngarian supplier tadi teh hayang micalan oge. Sok yang calon teh mah dikurangan mah hargana. Aya nu kanggo mah harga rakeun. Abi ninggal-ninggal sih. Jadi di dinya bisa ngajual deui di dieu aya pasian. Iya pabrik atau tangan? Iya. Pabrik. Ieu mah Orian ieu mah. Orian. Sarua maksudnya kos bekas gitu geus baju nih sok aya Nya ya di mall Orian. kita nu mesti kapakeun di mana Di mana. Oh. sok aya nu nitip jual sana Iya. Kan itu jual di 700 ayeuna hayang 5,5. anjir Converse. Oh berarti seremen jika titip jual kieu nya. Ya. Oh. Tapi jamin ori eta, ori. Di dia mah pada apa? Oh. Tadi dia mah saputusna di Bandung lah. Barang ori pasti dibilang ori pasti ori. Jadi suppliernya di mana, Pak? Hah? Suppliernya? Kayaknya harus rupi. Oh, rupi. Abi ada soalnya mengical oge. Icalan oge abi. Udah milarian supplier sih. Sepatu bekas. Ini lu nitip gak ya, Pak? Hah? Lu nitip jual? Enggak ya. Ini sabar ya, Pak, nu ya? Kira 25-an. 25.000. Woi. Ini sabar yuk, nu kieu. Apa menu kita mah kena 5. 25.000. Sepatu bola sabar Pak? 25.000. Anjir. Murah ya. Ada gede, Pak. Rata-rata 25-nya, Pak. 25. Iya, lumayan. Tapi pernah kasus soalnya meser-meser gitu, Pak. Jika sepatu aya poletan. Terus teh iya no sih? Anu ngaku kira. Gimana alhamdulillah. Pernah apa, Pak? Oh, amannya. Mana barangnya aman. Ini barangnya. Oh. Seperti yang kita lihat dari rekaman tadi, kebanyakan yang dijual itu sepatu KW. Bahkan ada juga loh sepatu lokal kayak Ventela, Geoff Max. Dan yang lucunya itu sepatu KW bekas, mereka ngebanderol harga dengan harga yang lumayan tinggi sebenarnya. Kita ambil contoh New Balance, made in Vietnam. Mereka jual dengan harga 250.000. Padahal kalau kita mau nyari di marketplace ya, harga barunya itu mungkin ada di kisaran 200 sampai 220.000 aja. Sementara itu sepatu yang ori di sana itu relatif sangat jarang sih. Tapi ada satu pedagang yang memang spesialis barang ori katanya. Seperti yang kalian dengar tadi, dia ngebanderol sepatu Asics gel dengan harga cuma 400 ribuan aja. Itu luar biasa galau sih kalau kalian bisa sampai nemu Asics gel yang harga 400 ribu. Dari semua pedagang yang kita tanyain, hampir semua sangat tertutup soal dari mana sepatu mereka disuplai. Rata-rata mereka cuma ngejawab seadanya, kayak ada yang titip jual lah, perorangan lah, sampai cuma ada yang bilang ada, itu biasa. Terutama pedagang terakhir nih, seolah-olah dia udah tahu nih arah basa-basi kita itu sedang mengarah kemana gitu. Kita sih nggak mau ngambil kesimpulan terlalu cepat di awal ya, tapi dari kasus kayak sepatu Asics tadi, kalau misalkan nih kalian sebagai pemilik sepatunya, dengan kondisi sepatu yang 70-85% itu masih mulus, kira-kira bakal kalian jual berapa di forum jual beli atau marketplace? Buat gambaran aja nih, harga Asics yang seri running itu mulai dari 800 ribuan aja. Menurut kita sih bisa laku 500 sampai 600 ribu kalau kalian jual di Facebook atau di OLX. Jadi kenapa gitu bisa ada sepatu di Pasar Lilin
yang dibanderol dengan harga cuma 400 ribuan dan itu pun belum dinego lagi. Oke, itu coba dinalarin sendiri aja. Setelah keliling-keliling tadi nih, walau belum ada hasil, kita masih belum menyerah. Sampai akhirnya ada satu pedagang yang ngobrolnya lebih terbuka. Ini hasil rekamannya. Oh, Jadi jamin itu ori itu. Ori itu. ada hari ori serang ieu nama kitunya cuma apal ieu. Kalau abi gini cal deh. Ya betul teh. Pernah pas itu abi teh ngical. Cuman pas air masyarakat teh nu Nu apal. apal. Tadi dia mah kadak kitu. Tong nyaros nu second. Nyarosnya nu ori. Udah ya mah nyari orang teh. Ini juga sepatu abi, betul abi gitu. Itu geura. Itu kayak lu nitip Arah. Bapak mah kasirana mah iya karena dia terkadang kanu khusus. Itu betul jadi kasus saya bahasa Isyarat itu bahasa teh itu Cianjur dari Cianjur ke Bandung misalnya di Bandung bahasa itu teh Ada gitu hari ini second mah. Tapi nu ori nya. Nu ori. Tah eta resikona teh. jadi Da nu juga aya gaduh polet mah apal. sautiknya Da nu gaduh mah apal eta. aya polet sakedik ieu nu abi juga nu abi mana abi tak gua apa ngaku ngaku kan Tapi emang gitu. Ini second. Tuh, tapi second ori nya. Second ori. tapi biasanya sampai itu maksudnya kadang nanya oh pernah kasusnya kos gitu pak Pas heueur itu. Heueur. kan aduh gitu Teu nanti nanti polisi ka dia. oh nya Nya polisi ka dia. Jeung bangsatna. waduh jeung bangsatna Jeung bangsatna. Nah, setelah nonton video barusan, terjawab sudah nih rasa penasaran kita. Ternyata memang jual beli sepatu yang entah dari mana itu biasa, alias lumrah di sini. Tapi perlu digarisbawahi dulu, kita nggak tahu yang mana oknumnya, dan nggak boleh mengeneralisir ke semua pedagang di pasar lilin. Menariknya lagi nih, ternyata polisi dan si bangsatnya ini katanya udah beberapa kali main ke sini. Artinya apa? Artinya ada tindak lanjut dari laporan kasus pencurian sepatu. Seperti yang kita bahas di awal tadi. Cuma, karena kasusnya belum sampai marak atau belum banyak yang lapor, mungkin kasus semacam ini cuma jadi pelengkap di sana. Kesimpulan, ya kata salah satu pedagang tadi, jual beli sepatu curian itu lumrah di sini. Tapi kita nggak boleh mengeneralisir itu ke semua pedagang. Barangkali pedagangnya pun nggak tahu, atau mereka juga nggak mau tahu, atau bahkan oknumnya sudah nggak jualan lagi. Siapa yang tahu ya kan? Silahkan kalian asumsikan sendiri. Saran dari kita Shoe Workshop, lebih enak cari barang yang bisa langsung transaksi ke si user. Ya walaupun kadang kita juga nggak tahu dia beneran user atau akhirnya pedagang juga. Sampai sini aja pembahasan tentang sepatu bekas yang dijual di pasar lilin. Barangkali ada informasi yang kurang valid, bisa tolong dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini untuk berlangganan dan nyalakan tombol notifikasi biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari Shoe Workshop. Aku Oki pamit undur diri, adios. Kaos kaki Selena Gomez.